Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Prihastuti, SSEMT. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur Universitas Winaya Mukti. Video ini dibuat untuk menjadi prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025 terkait pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran. Saya sudah menjadi dosen dari tahun 2018 di Prodi Teknik Lingkungan Universitas Winaya Mukti yang mengajar beberapa mata kuliah diantaranya. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah mata kuliah Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan yang memiliki bobot 2 SKS yang diambil di semester 2 genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang merupakan bagian dari rukun keahlian dasar teknik lingkungan dalam kurikulum sarjana teknik lingkungan. Mata kuliah ini mendukung capaian lulusan antara lain mahasiswa peserta mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, dan juga mampu mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, dan sosial dalam pengendalian pencemaran dan resiko lingkungan. CPL yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai prinsip-prinsip ilmu lingkungan dan kesehatan lingkungan, mampu menganalisis resiko lingkungan, mampu melakukan kajian berbasis data dan perencanaan dan pengendalian dampak lingkungan, dan mampu menyusun dokumen laporan teknis dan ilmiah secara sistematis dan komunikatif. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan prinsip kesehatan lingkungan, mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan, mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi termasuk dinamika terjadinya wabah, mampu menggunakan model epidemiologi, agen, host, dan lingkungan, serta model Gordon dalam kasus penyakit di lingkungan. Kemudian mahasiswa mampu menyusun kajian resiko kesehatan lingkungan berbasis pendekatan epidemiologi. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah pendekatan active learning yang meliputi ceramah interaktif dengan media presentasi PPT, papan tulis dan video, diskusi dan tanya jawab, studi kasus dengan penugasan baik individu maupun kelompok. Metode ini mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memahami dan menganalisis isu-isu kesehatan lingkungan dan epidemiologi. Referensi utama atau daftar pustaka pada mata kuliah ini berupa buku Kesehatan Lingkungan dan Epidemiologi Lingkungan Profesor Juli Sumirat tahun 2021, buku ajar Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan, Essential of Environmental Health, Robert Fries, Environmental Health in Emergency and Disaster, dan Principle of Epidemiology in Public Health Practice dari CDC, serta sumber referensi lainnya. Output yang diharapkan pada mata kuliah ini memperkuat kemampuan mahasiswa teknik lingkungan untuk mengintegrasikan data, teknis, dan kesehatan dalam kajian pencemaran, merancang intervensi berbasis resiko untuk pencegahan penyakit, menganalisis dan menuangkan hasil studi lingkungan yang berbasis pendekatan ilmiah. Berikut adalah cuplikan pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan pada pertemuan ke-11 tentang lingkungan sebagai bagian dari komponen epidemiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, insya Allah. Hari ini kita akan memasuki kembali pada pertemuan setelah sebelumnya kita untuk epidemiologi dan kesehatan lingkungan ini kita belajar materi hari ini adalah tentang lingkungan. Sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Farel, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa melalui kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Insya Allah ya. Hari ini kita akan memasuki setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang
bagaimana epidemiologi itu ya. Kita mengetahui komponen-komponen dari epidemiologi itu apa saja. Kemarin kita belajar tentang apa aja komponennya? Ada apa? Host, ada agen, dan ada lingkungan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita kan kemarin telah belajar nih apa itu agen, bagaimana terjadinya wabah kemarin ya, dari pertemuan-pertemuan bagaimana terjadinya wabah, apa itu agen, komposisi agen, host dari parameter epidemiologi itu sendiri, dan ada komponen lainnya adalah lingkungan gitu ya sendiri ya. Nah, untuk lingkungan kita tahu ya, kemarin kita kalau agen itu apa? Agen itu apa? Faktor esensial yang harus ada untuk penyakit dapat terjadi. Ya, betul. Faktor esensial yang harus ada. Bagaimana penyakit itu bisa terjadi gitu ya. Nah, siapa yang menerimanya tadi kemarin? Host itu adalah tadi populasi, kita kalangan epidemiologi, populasi yang menerima bagaimana penyakit itu terjadi. Bisa tadi kalau host itu dari host, tadi kalau agen ada agen yang hidup, ada agen yang tidak hidup ya. Agen yang hidup itu apa aja kemarin? Ada bakteri, ada virus, jamur gitu ya. Nah, kalau agen yang tidak hidup misalnya apa? Zat kimia gitu ya. Nah, kalau host sendiri ada anak nanti, ada manusia, bisa juga hewan ya, biasa juga tumbuhan gitu ya. Nah, komponen lainnya di epidemiologi adalah lingkungan ini. Apa itu lingkungan ya? Definisi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar diri host, ya kan? Kalau host yang menerima tadi itu baik bisa benda mati, benda hidup, ada yang nyata, ada yang abstrak tadi ya, lingkungan sosial kemarin kita belajar ya. Sebelumnya di lingkungan ada lingkungan sosiosfer ya, ada hidrosfer gitu ya. Nah, itu ada yang nyata, ada yang abstrak, termasuk host yang lainnya. Jadi antar host gitu ya lingkungan gitu. Nah, lingkungan sendiri ini mengandung sumber, termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam gitu ya. Ada sumber daya alam, ada semua organisme termasuk manusia. Nah, di lingkungan ini adalah masalah di situ ya. Gimana makhluk hidup ini membuang semua limbahnya ke lingkungan mau nggak mau ya. Ada masalah nih di sini. Makanya dari sifat di lingkungan itu sendiri adalah sebetulnya punya sifat bagaimana dia itu bisa dengan dirinya sendiri secara alamiah itu punya siklus untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Kita tahu ya makanya adanya oksigen, karbon dioksida itu ada siklus oksigen, ada siklus karbon gitu ya. Ada siklus, ini ada beberapa siklus nih, nitrogen. Nah, kayak misalnya kalau tumbuhan itu dia bernafas kan dengan karbon dioksida tapi mengeluarkan oksigen, ada siklus oksigen di sana. Jadi di dalam lingkungan itu sendiri adanya termasuk juga ada host dan ada agen juga ada di dalam lingkungan itu ya. Makanya jadi lingkungan ini juga bisa jadi agen, bisa jadi penyebab dari penyakit, bisa juga karena seperti itu. Makanya di piramida model Gordon itu lingkungan itu masuk dalam komponen ya. Dia bisa lingkungan yang berubah berarti tuasnya ini juga berubah ya. Kalau kemarin kan kalau yang seimbang itu sehat, dikatakan sehat. Nah, kalau yang berat di hostnya berarti hostnya banyak nih yang rentan gitu ya. Berarti kan dari model Gordon itu tidak seimbang sehingga merupakan kondisi sakit di situ adanya terjadi sakit. Ini adalah kualifikasi peran lingkungan dalam kontribusinya terhadap terjadinya penyakit itu. Ini adanya faktor yang ada pada elemen lingkungan itu sering kali sambung menyambung ya, karena host tadi punya kekurangan dari sifat sosialnya tadi ya, ada yang abstrak tadi soalnya ya, agen itu juga. Nah, faktor yang bercampur ini jadi semua berinteraksi, tidak ada juga yang tidak berpengaruh secara langsung, dan kualitas lingkungan ini juga bersifat dinamis. Nah, di situ. Ini adalah bagaimana lingkungan itu dinamis ya, tidak bersifat tetap gitu ya. Makanya lingkungan ini karena adanya perubahan itulah yang bisa menyebabkan terjadinya, makanya lingkungan itu kalau misalnya bergeser akan menyebabkan wabah itu menyebar atau wabah itu terjadi. Di mana faktor determinannya ternyata adalah pertumbuhan, karena adanya pertumbuhan populasi ya. Ini kasus DBD kemarin, bangunan yang ekonomi yang meningkat sehingga adanya pergeseran tadi ya, pergeseran dari perilaku manusia karena populasi yang banyak gitu. Makanya DBD-nya kemarin gimana? Kalau itu kasusnya DBD, siapa yang mana yang karena ada perubahan determinan dari faktor populasi? Itu siapa ya? Tugasnya siapa yang itu? Nanti ya, gimana nih? Apa? Jadi karena meningkatnya ekonomi masyarakat, jadi DBD itu yang biasanya untuk nomor
bawah untuk usia dini, Usia dini. yang anak-anak ya sekarang menjelang bergeser. kelas juga. Nah, dan kemarin juga dari data dilihat bahwa banyak kasusnya terjadi untuk laki-laki ya. Laki. Nah, itu dari data hostnya udah mulai terklasifikasi ya. Nah, kalau yang bulan kemarin apa ya kasusnya? Analisis spasialis, kasus leptospirosis. Kasus leptospirosis. Jadi analisa spasialis, makanya lingkungan itu ya. Jadi adanya lokasi ya. Dari perilaku, dari peran lingkungan ini seperti Ibu sudah katakan tadi ya, bahwa tadi kita kaitannya dengan model Gordon yang kemarin ya, sudah kita bahas ya di bagian ya di model Gordon ini, bagaimana interaksi dari agen, host, dan lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, ada juga selain tadi peran lingkungan terjadinya penyakit itu, lingkungan masuk dalam berperan sebagai penyakit ya di dalam model Gordon. Juga ada media transmisi. Media transmisi ini bagaimana agen itu bisa sampai ke host berarti ya. Nah, agen hidup dan agen tidak hidup itu bisa menjadi media transmisinya. Apabila transmisi sama dengan penyebaran agen penyakit, maka penularan sama dengan penyebaran penyakit yang agennya dapat dari benda hidup. Nih, contohnya tadi bagaimana transmisi itu dari agen itu bisa sampai media transmisinya pakai 5F itu, dari finger ya, flies tadi ya, ada vektor penyakit tadi kalau ini DBD kan nyamuk ya gitu ya. Nah, ada juga food bisa masuk lewat makanan dan juga bisa melalui pencemaran dari tanah gitu ya, atau dari feses. Ini ada pembagian lingkungan seperti kalian sudah pernah ya di materi kesehatan lingkungan, di mana nanti buku referensinya untuk ini pakai yang ini ya, epidemiologi lingkungan itu ada di perpustakaan, juga bisa kalian pinjam ya nanti ya. Nah, itu pembagian lingkungan kita tahu ada lingkungan atmosfer. Apa itu lingkungan atmosfer? Lingkungan udara ya, atau hidrosfer. Hidrosfer apa? Air. Dan litosfer. Litosfer itu apa? Tanah. Biosfer, makhluk hidup ya, jadi bisa fauna, bisa tanaman gitu ya. Ada juga lingkungan sosiosfer. Itu adalah lingkungan sosial yang terbentuk akibat adanya interaksi antar manusia, sosial ya. Tadi ya, bisa dari budaya, bisa dari pendidikan gitu ya. Di pembagian dari lingkungan itu sendiri. Ini kalau atmosfer kalian sudah pelajari sebelumnya ya, dari materi sebelumnya, bagaimana atmosfer itu dalam lingkungan itu merupakan tempat kita untuk bernafas, ada sumber daya alam juga di sana. Di atmosfer itu ada gelombang elektromagnetik gitu ya. Atau juga untuk melakukan aktivitas pesawat terbang ya, gitu ya. Nah, itu ya transport gitu ya, atau rekreasi di atmosfer ya. Sekarang ya ada ya gantole gitu ya, kayak gitu ya. Nah, atau juga untuk membuang limbah. Contohnya seperti apa kalau membuang limbah? Apa dit? Ya, industri. Berarti kan dari tadi ya, dari flare itu apa namanya? Dari cerobong. Nah, di cerobong melakukan industri itu kegiatannya melakukan emisi untuk membuang limbah. Karena kita tahu tadi lingkungan itu sebetulnya punya cara untuk bertahan dirinya sendiri sebetulnya gitu ya. Makanya atmosfer juga dipakai untuk membuang limbah sebetulnya. Asal tidak terus-menerus, makanya adalah baku mutu ya, dibatasi dengan standar baku mutu, di mana emisi yang keluar dari suatu kegiatan itu dibatasi konsentrasinya. Kalau terus-terusan konsentrasinya tidak akan seiring tuh dengan siklusnya tadi, siklusnya lingkungan untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri itu gitu ya. Makanya kita ini untuk lingkungan atmosfer. Sama juga dengan lingkungan hidrosfer ya. Kita membuang biasanya limbah itu kan ke sungai gitu ya, ke laut. Nah, itu juga ada standarnya di mana konsentrasi itu diatur sehingga baku mutu yang bisa diperbolehkan untuk membuang ke lingkungan gitu ya. Nah, ini udara juga ini dapat mengandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya apa ya di udara ya yang berbahaya itu? Gas metana misalnya. Tadi ozon kita berlubang. Itu juga tadi ya di lingkungan ini tadi selain dari lingkungan atmosfer kita tahu ya. Nah, ada juga lingkungan hidrosfer. Apa itu lingkungan hidrosfer? Air. Banyak nih kasusnya lingkungan hidrosfer ya. Udah pernah dibahas nih sebelumnya, bahwa di mana kita menggunakan sebagai fungsinya itu air itu sebagai kehidupan pasti untuk masak, untuk nyuci gitu ya, untuk transport, untuk
pertanian gitu ya, untuk perikanan gitu. Ada juga untuk membuang limbah tadi, sama seperti di atmosfer. Karena punya daya tampungnya sendiri untuk melakukan siklusnya air ini kan, kalau misalnya kita membuang sesuatu kan itu mengencerkan ya, sebenarnya lama-lama menjadi konsentrasinya menjadi lebih kecil gitu ya. Tapi itulah yang harus dibatasi, makanya kita di teknik lingkungan kan belajar bagaimana instalasi pengolahan air limbah, ya kan? Jadi setelah dari industri itu kita masukkan limbah-limbah cair itu diolah di pengolahan air limbah, sehingga di sana setelah kualitasnya sesuai dengan aturan yang diperbolehkan, itu baru boleh dibuang ke badan air di luar itu gitu ya. Nah, itu juga di lingkungan ini, hidrosfer ini sama seperti atmosfer bisa juga sebagai media untuk penularan atau air ini dapat membawa penyakit di situ ya. Contohnya apa, penyakit apa yang di air? Yang karena tadi bawaan air. Kayak leptospirosis. Gimana? Kalau dari kasus saya dari urin tikus itu kan nanti masuk ke air. Nah nanti air itu dipakai manusia. Nah nanti ada penyakitnya gitu. Ya, urin dari tadi ya, ini kalau leptospirosis dari tikus, jadi misalnya tadi banjir, gitu ya. Terus apa lagi nih? Diare, betul, diare. Terus apa lagi? Hepatitis A atau kolera. Kalian pernah dengar ya, kolera itu kayak diare, itu diare akut gitu, efeknya seperti diare gitu ya. Itu juga disebabkan tadi bawaan dari air, karena tadi orang yang berpenyakit tadi misalnya fesesnya dibuang ke badan airnya itu dipakai untuk tadi ya cuci, masak, itu juga bisa tertular. Itu bisa dilihat bagaimana agen itu bisa masuk lewat media air juga, masuk ke dalam mulut gitu ya. Bagaimana kita pengolahan air itu jangan sampai mencemari ke lingkungan. Makanya ada aturan terbaru lagi nih di bidang air ini, bagaimana dari industri itu limbah yang dikeluarkan, limbah cairan dikeluarkan harus bisa lagi dimanfaatkan atau di reuse kembali. Makanya itu pakai teknologi ya, teknologi pengolahan air, beberapa penelitian untuk bagaimana pengolahan air limbah itu bisa mengikuti standar sehingga nanti air limbah itu tidak dibuang tapi dimanfaatkan kembali oleh industri tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang terjadi di badan air, di mana kita tahu ya apa zat kimia itu contohnya salah satunya apa kemarin? Timbal bisa. Merkuri, ini kan di timbal merkuri itu kan tambangan emas, di mana masyarakat sana tambang secara tradisional gitu ya, tadi menggunakan merkuri ini untuk memisahkan emas. Ini banyak kalau yang tambang liar itu bisa mencemari nih lama-lama. Ini yang terkait sebagai litosfer. Nih fungsinya kan banyak ya kemarin ya, sebenarnya sebagai sumber daya alam kita juga nih, karena ada untuk tempat tinggal kita nih litosfer itu, untuk bercocok tanam, sumber mineral juga, tadi ada emas di sana di dalam kerak bumi itu ada tambang, bisa hasil tambang gitu ya, juga sebagai tempat pembuangan limbah juga sama. Namanya lingkungan tadi kan masalahnya itu karena tadi ada aktivitas, kita makhluk hidup itu mengeluarkan limbah, dengan aktivitasnya limbah itu kan ke lingkungan. Nah itulah bagaimana lingkungan itu bisa bergeser nih di model produk gitu ya. Makanya kalau di lingkungan untuk limbah-limbah B3 itu dikelola khusus ya, ada ya dikelola khusus. Jadi kalau misalnya limbah medis, limbah kemana tuh ada ya, limbah medis, limbah industri, khusus untuk limbah B3. Nah, ini ada contoh bagaimana juga lingkungan litosfer atau lingkungan tanah itu bisa tercemar dari zat kimia akibat adanya aktivitas pertanian. Dari mana? Pestisidanya ya. Kita kan kalau pertanian itu pasti beberapa menggunakan pestisida gitu ya untuk mengurangi hama. Ada pertanian juga di sana ya, ada fakultas pertanian. Nah, kita bisa kolaborasi tuh penelitian untuk bagaimana bisa menciptakan bahan-bahan atau yang untuk mengurangi hama pertanian itu dengan yang lebih ramah lingkungan ya. Ini contohnya bagaimana tanah itu juga bisa tercemar akibat dari aktivitas pertanian. Gambarannya bagaimana tanah atau litosfer itu bisa tercemar. Salah satunya di kegiatan tempat pengolahan akhir itu ya, sampah itu. Kemarin kita pernah waktu kita seminar itu juga bagaimana pengaruh dari tidak dikelolanya sampah atau persampahan ini bisa menyebabkan pencemaran di litosfer itu di tanah. Nanti bagaimana sampah itu mengandung licin, lindi ya, lindi itu. Makanya kalau di TPA itu kita akan biasanya membangun drainase khusus tuh untuk mengatur tadi, karena kalau sampah lama-lama ada yang ini ya, ada lindinya itu sebelum dibangun tuh TPA itu kita desain arah dari drainasenya sehingga nanti di setiap TPA itu ada instalasi sendiri untuk pengolahan air limbahnya.
pengolahan sampah terutama composting ya, budidaya maggot gitu ya, itu untuk mengatasi permasalahan ini ya dari pencemaran lingkungan litosfer ini sendiri. Teknik-teknik untuk mempercepat penghancuran itu ya menjadi tadi ya bagaimana seorang teknik lingkungan juga memikirkan hal itu, dimana makanya ada teknologi maggot nih. Maggot ini bisa cepet tuh, cuman dalam berapa hari tuh bisa hancur karena kan tadi ya menggunakan larva dari lalat itu yang khusus, gimana dia kalau namanya larva kan cepet ya, lapar dia ya, lapar itu kan jadi makanya sekali dibuang tuh sampah organiknya langsung habis gitu ya. Kalau di kompos bisa lama tuh kalau kalian coba percobaannya, ada yang 2 minggu itu paling cepat gitu kan, ada yang 1 bulan. Nah itu teknologi-teknologi itu bagaimana bisa mempercepat mikroorganisme untuk bisa menghancurkan dari limbah-limbah organik gitu ya. Kalau anorganik gimana? Daur ulang terus apa? Nah, kalau sekarang ada bank sampah ya. Nah, dari bank sampah itu dipilah tuh. Udah mulai jenis plastik tertentu gitu ya, masuk ke industri daur ulang yang tertentu juga bisa gitu ya. Atau langsung, makanya dalam pengelolaan persampahan itu di awal tuh di pemilahan, di sumber gitu. Ini adalah contoh bagaimana tadi lindi ini kalau nggak dikasih saluran drainase gitu kan bisa kemana-mana ya. Makanya lindi dari TPA itu bisa disalurkan langsung ke pengolahan air limbah. Karena ini kalau tercemar kita harus melakukan tadi land treatment atau mediasi atau tadi treatment di mana kita melakukan biasanya mikroorganisme untuk bisa meremediasi. Agen yang ada juga berbeda-beda ya. Nanti kalau di daerah tropis nih jenis penyakit yang biasa ada di daerah tropis apa, beda lagi dengan di daerah kutub, itu tergantung dari geografinya. Karena kalau di tropis itu ya faktornya beda ya. Karena kita banyak tuh faktor jadi ada nyamuk, makanya kita banyak ya kalau daerah tropis daerah endemi malaria gitu ya. Dari lingkungan ini, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Oh ya. Oke, makasih. Terus ada lagi nggak yang tanya? Satu dulu ya. Nah, kalau lapisan ozon itu kan kita tahu ya di atmosfer ini lapisan yang paling dekat dengan kita lapisan apa ya? Apa? Ingat nggak? Apa? Yuk. Troposfer yang paling dekat nih dengan kita, ada troposfer, ada setelah troposfer ada lapisan berikutnya apa? Stratosfer, nanti ada mesosfer, ke atasnya lagi ada termosfer ya. Nah, di lapisan stratosfer inilah sebetulnya ada lapisan ozon sebetulnya, di mana lapisan ozon itu adalah sebagai pelindung sebetulnya, pelindung dari radiasi dari sinar matahari, di mana dia itu mengandung gelombang elektromagnetik gitu ya, terutama ultraviolet yang bisa masuk menembus ke bumi kita. Nah, kalau ada lapisan ozon itu disaring jadinya si ultraviolet dari radiasi sinar matahari itu dipantulkan kembali ke angkasa ya, jadi nggak masuk. Nah, tadi adanya aktivitas manusia, terutama yang ozon ini kan O3 ya. Nah, O3 itu sebenarnya lapisan yang kuat sebetulnya, tapi ada faktor atau gas-gas lain yang bisa mempengaruhi ikatan dari O3 itu menjadi O2 dan O, jadi terpisah tuh jadi O3. Nah, itulah yang dikatakan sebagai lapisan ozon nantinya. Nah, zat-zat yang bisa membuat ikatan dari O3 ini terurai itu ada beberapa nih. Contohnya dari CFC. Tadi kalau untuk pendingin ruangan gitu ya. Nah, itu dipakai itu adalah gas CFC, di mana gas CFC itu mengikat, tadi bisa mengurai dari ikatan dari O3 itu. Nah, aktivitas itulah yang bagaimana bisa mempengaruhi, kan itu kalau ada aktivitas kan mau nggak mau kan larinya kalau gas-gas itu kan ke udara gitu ya. Itulah yang akhirnya mempengaruhi ikatan ozon di lapisan stratosfer itu menjadi tipis atau berlubang, makanya ada lubang ozon. Kalau di lapisan ozon yang menipis di daerah stratosfer itu, akhirnya ultraviolet itu bisa langsung masuk nih ke bumi gitu ya. Ke bumi itu akibatnya kan ultraviolet itu kan berbahaya ya, bisa mengakibatkan kanker kulit. Makanya kita kan kalau pakai ini, kalau skincarean pakai apa? SPF berapa gitu, itu kan untuk itu ultraviolet itu untuk biar bisa menangkal gitu. Nah, kalau itu sama
seperti ozon itu sebenarnya pelindung dari bumi kita itu untuk masuknya ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Aktivitas itu makanya dikuranginya tuh itu aktivitas yang menggunakan zat-zat yang bisa mengurai ikatan ozon itu secara tidak langsung mempengaruhi lapisan ozon kita ya di atmosfer. Ada lagi yang ditanyain? Nah, ya itu ya apa? Apa lagi? Ya, bukan kalau misalnya kalau tempat pembuangan akhir itu biasanya kayak ada yang landfill gitu ya yang di tanah. Terus kan nanti hasil lindi. Nah kalau misalnya kita pakai sistem yang landfill terus si sampahnya ditumpuk di tanah, pengolahan lindinya kayak gimana? Bikin drainasenya atau sistem pengolahannya di sana itu gimana gitu? Ya, kalian juga ada belajar tuh bagaimana mendesain TPA ya. TPA itu ada beberapa jenis. Ada yang sanitary, ada yang open dumping. Kalau open dumping tadi ya nggak didesain sama kita apa sistem drainasenya gitu ya, hanya di dump atau ditumpuk aja ya gitu. Nah kalau sanitary diatur tuh bagaimana cara buangannya. Tapi sebelum didesain itu di lapisan bawah itu sudah diberikan tadi saluran drainasenya itu sehingga bentuknya tuh seperti ini ya. Jadi di bawah itu ada saluran drainase di mana lindinya itu nanti disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah di situ. Dan tidak hanya itu karena kan ditumpuknya di sanitary level itu nanti ada tuh pipa-pipa untuk mengurangi gas metan. Yang ada kan kalau ditumpuk kan lama-lama kan dibusuk gitu ya, mengandung gas metan nih nitrogen gitu. Nah itu juga kalau tidak ada saluran untuk gasnya dibuang ke udara itu akan meledak ya, karena kan tekanannya tinggi gitu ya lama-lama. Kita ya kalau misalnya kita fermentasi aja ya, kalau di apa ya kayak itu lama-lama meledak ya, bisa itu kan tekanannya itu menjadi tinggi ya, mengandung itu. Nah itu juga sama untuk di pembuangan akhir di sanitary itu diatur nih, didesain di mana saja nih lubang-lubang untuk selain drainase untuk air cairnya, yang gasnya juga diatur di sanitary level itu, di mana nanti didesain ada lubang dari bawah ke atas itu dikasih lubang-lubang gitu ya, sehingga nanti gas metannya bisa ada saluran, jadi kayak ventilasinya ya dibuang ke atas gitu ya. Nah itu bedanya sanitary level dan yang open dumping gitu ya. Makanya kita pun kalau mendesain ya ada pilihan. Kalau kesana sekarang udah dilarang nih peraturan sekarang nih untuk open dumping udah tidak diperbolehkan lagi. Oke, bagus ya. Nah ini ada beberapa contoh juga bagaimana lingkungan sosial itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya, ada bawaan karena sanitasi yang kurang baik gitu ya, bisa menyebabkan beberapa kasus penyakit dari sini. Oke, untuk materi lingkungan ini tadi dari beberapa pertanyaan juga kita bisa mewakili ya bagaimana kita bisa mengenali nih bahwa lingkungan itu juga bisa menyebabkan penyakit gitu loh, sudah masuk dalam komponen epidemiologi di mana ada agen, ada host tadi ya, ada lingkungan gitu. Makanya dari tugas yang Ibu berikan nanti bagaimana kasus-kasus dari jadinya wabah itu bisa kalian ungkapkan ya, seperti kemarin ya, bagaimana nanti bisa dipresentasikan ya. Oke, di situ. Kan kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya tugasnya dilanjutkan lagi untuk itu bagaimana kasus-kasus yang real di tadi kemarin sudah kalian ungkapkan ya, ada kasus-kasus bagaimana yang terjadi wabah. Di mana wabah itu apa ya? Terjadinya penyakit yang betul terjadi di suatu populasi dengan di atas rata-rata ya, itu disebut kejadian luar biasa. Itu yang kita bahas nanti di epidemiologi ini adalah bagaimana kasus-kasus yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana host ini atau populasi host ini tidak hanya orang-orang tapi populasi. Oke, demikian ya untuk bahasan ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di pekan selanjutnya dengan tadi tugasnya kalian itu bisa masuk ya di Google Drive dulu aja ya, di Drive. Oke, mungkin kalau absen udah ya. Jadi kalau gitu Ibu tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.